Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Untuk hari ini kita akan membahas tentang sebuah keris pusaka zaman kuno, zaman dulu. Jadi keris-keris zaman kerajaan dahulu. Jadi keris-keris zaman kerajaan dahulu itu mungkin sedikit berbeda dengan keris-keris zaman saat ini. Ya, kita bahas sebuah keris pusaka itu biar nggak salah kaprah dalam memahami sebuah keris pusaka. Jadi begini ceritanya. Tadi siang saya ketemu salah satu saudara jauh, main ke rumah kok banyak keris, dan dia berkata bahwa sebuah keris itu musyrik syirik dan ada setannya. Keris itu mengganggu. Kalau orang Jawa, kerisnya nekak uang. Maka dari situ makanya di situ kok ndak enak unek-unek di kepala saya. Akhirnya saya bikin pemahaman, maksudnya tentang keris itu di video ini biar orang-orang melihat dan paham tentang sebenarnya keris itu seperti apa. Apakah keris itu ada setannya atau tidak, atau seperti apa. Dan menurut saya pribadi, selama saya menyimpan pusaka itu tidak pernah ada keris yang ada setannya, ada keris yang bikin orang susah, ada keris yang bagaimana, itu tidak ada. Selama saya menyimpan sebuah pusaka, keris itu ya keris saja. Jadi memang di Pulau Jawa itu sendiri bahwa mempercayai bahwa keris itu mempunyai sesuatu. Nah, itu memang benar, tapi artinya mempunyai sesuatu itu mempunyai satu tuah atau karomah atau mempunyai sebuah energi tersendiri di dalam sebuah keris, itu memang benar. Memang benar, tapi bukan setan, bukan iblis, bukan jin, bukan. Karena di dalamnya itu ada doa. Jadi sejarah keris itu zaman kerajaan dulu, keris itu yang membuat itu seorang empu. Kalau orang dikatakan sudah memiliki panggilan seorang empu, itu berarti orang yang sudah paham akan ilmu agama, ilmu politik, ilmu kenegaraan, ilmu seni, ilmu budaya, ilmu hukum, dan semua ilmu dia sudah memilikinya. Makanya dia dipanggil seorang empu. Empu itu bukan hanya orang yang pandai membuat pisau atau enggak. Itu kalau pandai bikin pisau, pandai bikin arit dan lain sebagainya, itu seorang pandai namanya, bukan seorang empu. Jadi kalau empu zaman dulu orang yang tahu tentang agama, seperti halnya Empu Supomadrangi itu kan dulunya Hindu kalau nggak salah ya, terkenal Sunan Kalijogo, akhirnya berpindah menjadi Islam, dan itu seorang sufi, seorang kiai yang sangat besar. Dia tahu tentang Islam, dia tahu tentang agama Islam, dia tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dia paham tentang syariat, dia tahu makrifat sampai ke seterusnya. Jadi seorang empu itu bukan orang sembarangan, bukan orang yang paham tentang banyak hal. Maka di situ saya akan menjelaskan seorang empu zaman dulu ya. Saya bilang zaman dulu, bukan zaman sekarang. Kalau sekarang empu kan sudah jarang ya. Ya ada lah 1-2 orang, tapi sudah jarang. Dan dulu seorang empu itu memang ya sudah, kalau di bahasa dulu sudah mandito. Mungkin kalau sekarang sudah kiai besar lah ibaratnya, orang yang tahu agama dengan perilaku, tingkah laku, perbuatan yang sangat mulia. Akhirnya dia bisa membuat suatu pusaka. Ya, salah satu contoh saya ambilkan salah satu contoh saja ya. Seperti ini dengan warangkanya seperti ini, Jogja ya, warangka Jogja seperti ini. Kita lihat pusakanya dulu. Ya, ini pusakanya. Ini bukan pusaka saya ya. Ini pusaka milik salah satu kolektor besar di Blitar. Namanya yang punya ini Gus Wahidin. Jadi dia pecinta keris yang sangat luar biasa. Dia ahli
agama juga, paham tentang agama, dan dia menyimpan keris. Makanya tadi saya pinjam kerisnya untuk dibikin video untuk pemahaman. Nah, ini keris asli, keris Mojopahit, bukan keris sekarang, bukan keris Kamardikan atau keris KW, bukan ya. Ini orisinil keris sepuh. Keris sepuh seperti ini. Loh, kerisnya kok bentuknya kok jelek ya, kok tipis ya, kok hanya seperti ini ya. Nah, keris ini kalau sudah umurnya ratusan tahun bahkan lebih, ya pasti kemakan usia. Tidak ada keris yang umurnya sudah 500 tahun, 700 tahun utuh melenuh tidak kemakan usia, itu tidak ada. Pasti ada grebesnya, pasti sedikit ada ininya, itu wajar. Karena musuhnya keris itu ya karat. Ya, setelah karat nantinya akan jadi seperti ini, jadi kecil. Ini orisinil, ini namanya keris pulang geni. Pulang geni itu duporatus, ya, mempunyai makna tujuan dari seorang empu membuat keris ini agar nantinya yang memiliki keris ini wangi di masyarakat, baik di masyarakat, baik terhadap sesama, dan selalu mendapat pemikiran-pemikiran baik dari tetangga atau saudara atau teman-teman yang lain atau siapa. Jadi selalu berpikir positif, dan yang memiliki punya pun harus positif. Seperti itu. Jadi duporatus kebaikan untuk kebaikan, seperti itu. Terus keris ini dulu kok dikatakan punya tuah. Loh, kok bisa keris punya tuah seperti itu? Karena seorang empu itu mempunyai banyak ilmu kanuragan punya, ilmu kejawen punya, ilmu agama. Kalau agama itu kalau yang masih di sebelum Mataram itu masih Hindu-Buddha. Setelah Mataram sudah Islam. Jadi empu-empu Mataram itu orang-orang Islam, orang-orang yang sudah memiliki agama Islam, dan bukan hanya orang yang tahu saja, dia mengerti agama dan menjalani agama dengan benar seorang empu. Makanya jangan salah paham dengan pusaka. Pusaka ada setannya ganggu yang milik, yang punya ndak kuat begini. Alah, ndak seperti itu dari pengalaman saya. Yo, kalau bisa yang suka dengan keris, walaupun seperti ini, walaupun pandangannya kurang indah lah, kurang bagaimana, tapi yang asli sepuh di situ mempunyai sebuah energi atau tuah seperti itu. Ini kerisnya. Ya, kita masukkan lagi kerisnya, kita ngobrol lagi ya. Jadi kenapa keris itu memiliki tuah? Karena zaman dulu empu itu membuat kerisnya dipakai doa, dipakai sesaji, dipakai ritual. Puasanya empu itu lama. Ada yang satu keris itu pesanan seorang pejabat atau kenegaraan zaman dulu ya, maksudnya patih atau siapa, satu bilah keris itu dibikin sampai 10 tahun baru jadi. Bukan seperti di Pande pesan sekarang 5 hari lagi jadi, enggak seperti itu. Karena ada ritual-ritual tertentu, ada hari-hari yang tidak boleh membabar keris, ada hari-hari yang tidak pas harus berhenti, ada hari yang baik harus cepat dikerjakan, seperti itu. Makanya keris-keris itu punya tuah atau karomah. Jadi permintaan empu itu dari mana? Permintaan empu membuat tuah dari suatu pusaka itu mintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala diminta sama empu memohon untuk agar keris ini mempunyai faedah, mempunyai suatu kelebihan, agar yang memesan itu nanti memiliki sesuatu yang lebih daripada sebelum memiliki sebuah pusaka, seperti itu. Makanya jangan salah memahami sebuah keris. Keris itu ya enggak ada setannya, memang ada yang ampuh, dan tingkatan keampuhan suatu pusaka itu kan berbeda-beda. Artinya dari empu yang membuat seperti apa tingkatan empunya, kan seperti itu. Keris itu kalau sekarang kan banyak pemaharan keris, banyak itu. Tapi kan seorang pemula itu harus hati-hati dalam memilih sebuah pusaka, memilih sebuah keris. Karena tidak semua keris yang beredar itu asli sepuh. Tapi kalau ada yang suka keris baru ya enggak apa-apa, monggo silahkan, itu hanya sebatas seni. Tapi kalau orang-orang yang sudah masuk ke dunia dalam, ke dunia mistik atau lain sebagainya, dia tidak melihat di seninya saja, tidak di seninya saja. Ya memang di seni ada, tapi yang lebih penting itu di dalam isi daripada keris itu sendiri.
seperti Empu Supo itu kan yang paling terkenal kan Empu Supo karena empu yang sangat luar biasa seperti itu. Jadi inti daripada pemahaman hari ini itu bahwa keris itu tidak ada setan, tidak ada iblis, tidak ada jinnya. Tapi di dalam keris tersimpan sebuah doa dari seorang empu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan sesuatu yang diinginkan empu yang dipesan oleh seorang pemesan itu sendiri. Jadi seperti itu. Dan sekarang kalau untuk mencari keris-keris sepuh itu sulit, bukan gampang. Kita lihat saja di mana, di media sosial banyak keris, ya, tapi ya nanti dulu dilihat dulu kerisnya seperti apa dulu, orisinil sepuh atau tidak, dan asli atau tidak, sudah owahan atau tidak, seperti itu. Tapi kalau keris sepuh itu selama besinya masih ada, energi itu masih ada. Mungkin itu saja. Kalau ada kata-kata yang salah dan menyinggung perasaan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ini hanya sebatas obrolan biasa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.